pengetahuan. Soalnya kalau misalnya kita punya kemampuan berkomunikasi tapi nggak punya pengetahuannya, apaan yang mau diomongin? Benar juga sih, kalau kita punya pengetahuan kan kita bisa tahu untuk berkomunikasi itu apa aja. Iya kan? Apaan sih? Enggak lah, menurut gua itu lebih penting komunikasi daripada pengetahuan berpikir. Lagian percuma kalau kita punya pengetahuan berpikir tapi kalau kita nggak bisa berkomunikasi kayak gimana? Ya, menurut gue itu depan bener udah. Iya tahu, tapi Enggak, udah itu udah bener. Lagian ngapain pakai diomongin lagi sih? iya. Udah itu paling bener semua tahu menurut gua. Lu berdua tuh ngeyel banget sih dibilangin. Lu harus ikut apa yang gua pikirin dong. Gak boleh kayak gitu. Tapi kan kita harus menghargai pendapat orang lain. Ya menurut gua itu pendapat gua tuh udah bener banget Ratu. Udah lu harus terima pendapat gua. Udah bener kok. Tapi lo harus menghargai perbedaan pendapat loh. Apaan sih? Enggak lah, itu kan menurut gua udah bener. Kalau emang lu berdua mau yang pisah ya udah. Dari video yang sudah ditayangkan sebelumnya, itu adalah salah satu bentuk penyimpangan sila kedua Pancasila, yang dimana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Video itu menunjukkan sebuah contoh seseorang yang tidak menghargai pendapat temannya dan ingin menang sendiri terhadap pendapat yang sudah diungkapkannya. Perbedaan pendapat merupakan hal wajar yang sering terjadi dalam lingkungan sosial. Salah satu cara menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita adalah dengan mendengarkan semua penjelasannya sampai selesai. Mengutip buku literasi politik karya Herianto dan kawan-kawan, pendapat adalah sebuah gagasan atau pikiran yang bersifat subjektif yang menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat yang dimaksud berarti menerima pandangan dan waktu orang lain sebagai bentuk hormat kepada sesama makhluk sosial. Menghargai pendapat orang lain juga termasuk bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hal ini sejalan dengan makna sila kedua Pancasila. Dalam sebuah forum musyawarah atau pertemuan kelompok, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengutarakan pendapatnya. Selain itu, mereka juga wajib untuk menghargai pendapat orang lain. Untuk mencegah sikap yang tidak menghargai pendapat itu, diperlukannya bimbingan pendidikan Pancasila. Berikut ini adalah cara menghargai pendapat orang dalam lingkungan sosial sesuai dengan nilai pendidikan Pancasila. Antara lain, pertama, mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai. Dengarkan penjelasan orang lain sampai selesai sebelum menanggapinya kembali. Biasakan untuk sabar dan tidak terburu-buru menyanggah, karena tidak semua orang dapat beropini secara singkat, padat, dan to the point. Kedua, melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Hal ini memang tidak mudah dilakukan, karena ada ego yang harus diturunkan. Namun, pendapat sendiri belum tentu menjadi keputusan terbaik. Kita harus belajar menerima dan menganalisis pemikiran orang lain secara lebih luas. Ketiga, tidak melakukan hal yang berbau diskriminasi. Diskriminasi atau membeda-bedakan adalah sikap buruk yang harus dihindari, terutama dalam perkumpulan sosial. Berikan sikap hormat kepada siapapun tanpa memandang jabatan, latar belakang, dan sebagainya. Keempat, jangan keras kepala dengan pendapat pribadi. Pada dasarnya, setiap orang ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Namun, bukan berarti kita boleh memaksakan kehendak saat pendapat ditolak. Cobalah untuk bersikap dewasa dan menerima setiap keputusan. Jangan keras kepala hingga menyerang orang lain secara personal ketika terjadi selisih pendapat. Kelima, menerima keputusan akhir dengan ikhlas. Tujuan akhir dari sebuah forum kelompok biasanya mengarah pada kesepakatan atau pengambilan keputusan. Apapun hasil akhirnya, terimalah dengan ikhlas dan terbuka. Meskipun keputusan bersama itu
tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Jangan berkecil hati dan menutup diri untuk tidak berpendapat lagi di kemudian hari. Nah, dengar dan hargailah pendapat orang lain. Jangan menjadi manusia egois yang hanya ingin didengar tapi tidak ingin mendengarkan. Junjunglah tinggi nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia tetap kokoh dan tegak sebagai negara yang berdaulat serta maju.